Ya, copot bulu matanya. Enggak, dikat aja, jahat ngomongnya. Ya udah. Hi gorgeous, thank you so much for clicking this video. Welcome back to my little home here in YouTube. Setelah aku sadari, ternyata hampir 70% dari penonton aku adalah cowok. Dan aku yakin juga dari 70% itu pasti banyak juga diantaranya yang trans-oriented, dan sisanya mungkin yang cuma mau belajar lebih tahu aja soal LGBT khususnya trans. Jadi hari ini aku bakalan buat video tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakuin cowok ketika dating sama trans woman. Sebelumnya pastiin juga kalian udah baca disclaimer yang muncul barusan sebelum ini. And as usual, don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell so you can share love and support to help me grow this channel. And without any further ado, let's get into the video. Oke, jadi kesalahan pertama yang sering banget dilakuin sama cowok adalah terlalu sering bahas hal-hal yang menjurus yang berbau seksual di awal-awal pertemuan atau di awal-awal chat. Ini personally aku alamin sendiri dan cukup sering juga. Especially dulu zaman aku masih mainan dating apps. And I have this experience almost like 90% of the time. Dalam hitungan jam atau malah kadang menit atau baru 3 hari 5 hari chatting, tiba-tiba ngobrolinnya soal hal-hal yang menjurus. Yang sebenarnya kebanyakan si cowok-cowok ini juga tahu kalau hal itu adalah sesuatu yang sensitif yang seharusnya nggak dipertanyakan. Karena sebenarnya dia nanya sih awalnya, kamu nggak apa-apa nggak kalau aku nanya gini gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul adalah kayak apa aja yang udah dioperasi, udah punya boobs atau belum, punya penis atau vagina. Biasanya kalau have sex jadi top atau bottom, yang kayak gitu. Actually this is depends on how you talk to. Kalau memang kalian berdua memang sama-sama niatnya cari fun doang, sekedar untuk bersenang-senang, ya itu sebenarnya nggak masalah juga sih, selama dianya pun juga nyaman-nyaman aja. Cuma kan harusnya kalian bisa ngerti ya dari cara dia balas apakah dia nyaman atau enggak. Dan kalau kalian memang serius untuk mau menjalani hubungan sama dia, dengan seiring berjalannya waktu kalian pasti bakal tahu sendiri hal-hal yang sebelumnya mau kalian tanyain itu. Ada yang beralasan dia nanya kayak gitu karena mau tahu si orang yang bakal dia pacarin ini, padahal belum tentu juga kayak gimana, apakah udah punya vagina, apakah boobsnya udah ada, yang kayak gitu. Kalau menurut aku pribadi ya, kalau kalian expect kayak gitu, ngapain pacaran sama trans? Pasti bakal ada chance yang seperti itu. Banyak banget pre-op transgender atau trans yang belum melakukan operasi apapun di badannya. Even mereka udah operasi pun, mau gimana pun ya, they're still trans and you should respect it. Kalau enggak ya ngapain juga pacaran sama dia dari awal, ya kan? Kesalahan kedua adalah treating her differently atau memperlakukan dia dengan cara yang berbeda dari kalian memperlakukan cewek-cewek lain pada umumnya. Guys, just because we're trans doesn't mean you have to treat us differently. Especially if you want to go out on a date with us. Kalau kalian memang ngerasa si trans yang kalian coba deketin ini adalah trans, itu terpaku dalam otak kalian, like no, she's not a real woman, then don't date her at all. Nggak usah temuin sama sekali, because trans woman is a woman too. Dan kalau kalian nggak bisa menganggap dia sebagai perempuan pada umumnya dan memperlakukan dia sebagaimana kalian memperlakukan cewek-cewek lain pada umumnya, ya buat apa? Sebenarnya ini juga berhubungan sama poin yang nomor 1 tadi sih. Kalian juga ketemu cewek, nggak mungkin kan langsung tanya ukuran BH lo berapa gitu, atau lo lagi masa subur atau enggak gitu ya, kayak gitu. Kesalahan ketiga adalah bikin dia ngerasa kalau dia itu cuma bahan eksperimen. It's okay to be curious. Aku bener-bener ngerti soal penasaran kalian, but please do it consensually, karena gimana ya, it hurts when someone explore your body in case of experiment, dan abis kalian dapat apa yang kalian mau terus kalian pergi gitu aja. It's really just not a human being. So no, tunjukin kalau kamu bisa menghormati dia sebagaimana kamu menghormati perempuan lain. Kalau memang kamu sekedar penasaran atau cuma pengen fun doang sama dia, bilang dari awal. Jangan bermodus kalian mau serius terus habis kalian ngapa-ngapain sama dia, only God knows, terus kalian tinggal gitu aja. It's no.
Kayak jangan lakuin hal-hal kayak gitu, especially kalau kamu tahu trans yang lagi kamu ajak ngomong adalah orang yang berlatar belakang orang baik-baik, berpendidikan, punya pekerjaan yang baik, yang the least you can do is to respect what she had achieved. Kesalahan berikutnya adalah nggak siap untuk menjalani hubungan sama trans woman. Untuk menjalani hubungan sama trans woman sendiri, aku tahu bakal banyak banget obstacles-nya, bakal banyak ujian, rintangan baik dari internal maupun eksternal gitu. Kadang-kadang orang lain juga biasa aja, tapi kaliannya sendiri insecure atau gimana. Belum lagi nanti tiba-tiba kalian takut teman-teman kalian ngomong apa, keluarga kalian bakal berpendapat seperti apa. Itu harus kalian pikirin di awal. Jangan begitu kalian udah menjalani hubungan sama seorang trans, kalian baru mikir ke arah situ. Itu bukan hal yang bisa dipikirin dalam hitungan jam atau sekedar 2 hari 3 hari. Banyak banget pertimbangannya, banyak banget yang harus kalian pikirin. Aku sendiri pernah ngalamin kayak gitu, dimana aku cukup serius menjalin hubungan sama seseorang, dan setelah sekian lama kita pacaran, tiba-tiba aku diputusin gitu aja karena dia baru mikir, nanti keluarga gue gimana gitu, nanti kalau orang tua gue minta anak gimana, minta cucu gimana, yang kayak gitu. Itu harus kalian pikirin di awal, karena kalian mau pacaran sama siapapun, mau itu trans, cewek, cowok, siapapun itu, kalian tuh bertanggung jawab atas perasaan seseorang. Nah ini kan sebenarnya satu hal yang bisa dihindari gitu ya. Kalau kalian udah pikirin ini jauh-jauh, matang-matang, kalian udah tahu step kalian tuh bakal seperti apa. Jadi chance kalian untuk menyakiti perasaan orang ini akan lebih kecil, dan stepnya nggak akan mudah gitu. Aku sendiri mengalami penolakan dari keluarga aku sendiri, dan aku butuh partner yang bisa menerima konsekuensi itu ketika dia menjalani sama aku. Bukan aku memaksakan dia untuk cabut dari keluarganya atau gimana, nggak. Cuma at least dia punya plan, dia punya rencana, dia tahu dia harus seperti apa untuk menghadapi keluarga sih yang paling sulit kan biasanya. Kalau teman-teman mungkin bisa ya udahlah gitu. Kesalahan nomor 5 adalah menjadikan dia rahasia kamu. Aku personally, I secretly feel that I am a woman since I was very little. Aku dari kecil banget kan aku udah merasa aku perempuan ya, dan aku harus menyembunyikan itu karena berusaha menuruti apa kata orang tua dan apa yang diinginkan oleh society, until I can't take it anymore. Dan kalau aku udah come out, terus aku bentukannya udah kayak gini, terus masih dijadiin rahasia, ya buat apa, Cong? Lo pergi aja jauh-jauh dari hidup gue ya kan? Kalau kalian belum siap dilihat orang untuk jalan sama seorang trans woman, ya jangan pacarin. Kalau kalian nggak siap lagi jalan, terus pacar kalian diliatin orang dari atas sampai bawah, sampai dosa-dosanya dilanjangi semua sama tuh orang kan, ya jangan dipacarin. Daripada ujung-ujungnya kalian kapok, nggak mau lagi jalan sama dia tapi tetap mau pacaran sama dia, kasarannya mau enaknya aja gitu. Janganlah, ngapain? Eyang, kamu malu nggak jalan sama aku? Selanjutnya, kesalahan selanjutnya adalah menjadikan dia sebagai objek. Mungkin sebelum kenal sama dia, kalian suka berfantasi aneh-aneh soal trans. It's really normal, I think. But when you try to get her just to get what you want, ya itu menjadi sebuah masalah besar. Karena mau gimana pun kan trans woman juga manusia ya. Kita juga punya perasaan, kami juga punya perasaan gitu. Kami punya harga diri, kami bisa merasa sakit hati. Ya siapa juga gitu kan yang mau dimanfaatin buat apa doang, apapun itu yang namanya dimanfaatin kan nggak enak ya. Kalian aja cowok-cowok misalkan ada cewek nih yang kalian suka, terus cewek itu take advantage of you, kayak merotin kalian, minta beliin ini itu, tapi ujung-ujungnya dia juga nggak mau serius sama kalian, kan nggak enak juga gitu. Same thing goes in here. We are more than just your fantasy. We are more than just a body that you can use. We are human and we are deserve to be loved too. Kesalahan berikutnya adalah kalian men-trigger disforianya dia. Ini nggak cuma berlaku buat cowok-cowok aja sih, aku ke teman juga kayak gitu. I mean like, aku punya disforia aku sendiri karena aku berbeda. Aku punya insecurity aku sendiri gitu. Dan ketika ada seseorang di lingkungan aku, khususnya pacar aku sendiri, yang membuat aku semakin insecure, ya aku nggak mau lah. It's too much of a negativity gitu. Aku nggak mau dekat-dekat orang kayak gitu, karena aku berusaha
berdiri tegak menerima diri aku sendiri itu tuh nggak mudah. Perjalanannya panjang, penuh lika-liku. Aku bangun confidence itu nggak gampang. Aku meyakinkan diri aku sendiri kalau aku bisa diterima di masyarakat itu sama sekali nggak gampang, dan proses penerimaan orang pun juga nggak gampang gitu. Jadi ketika ada seseorang yang bikin aku udah merasa aku baik-baik aja dengan diri aku, dan ketika ada seseorang yang menjatuhkan itu, ya I snap. Either aku marah atau aku tinggal gitu. Aku nggak mau, I don't wanna stay in touch with that kind of people. Contohnya apa sih nge-trigger dysphoria nih? Hal sepele aja, misalkan nih ya, ke trans yang belum melakukan operasi ditanya, tiba-tiba nanya, kamu gak mau operasi apa gitu. I mean, it's something really personal yang menurut aku juga, ya setiap orang punya pemikiran masing-masing soal itu, dan itu bukan satu hal yang kecil, itu satu hal yang sangat besar yang butuh banyak pertimbangan, butuh banyak biaya, butuh berani mengambil resiko yang sangat besar. Kalian gak punya hak buat sekedar tanya hal sesimpel itu, karena itu tadi gitu. Dan kalian pun gak akan bayarin juga kan untuk dia operasi, jadi buat apa kalian tanya-tanya? Kalaupun dia mampu dan dia mau, pasti dia udah lakuin. Atau teman-teman yang ngomongin teman transnya di belakangnya, si ini tuh kayak cowok banget ya mukanya, atau kayak gimana gitu, atau ngomongin hal-hal lain. I mean, ya kalau kalian gak bisa terima itu, ya gak usah temenan aja sekalian. Aku yakin siapapun itu juga gak butuh orang kayak kalian kok. Aku termasuk orang yang bisa berteman sama siapa aja yang memang nyambung sefrekuensi. Aku gak pilih-pilih temen ngeliat dia dari apanya tuh enggak. But why should I be friends with someone who can see me as a woman while I respect them as they are? Kenapa mereka nggak bisa respect aku as the way I am? Intinya adalah ketika kalian mau pacaran sama trans, ya kalian harus siap untuk memperlakukan dia selayaknya kalian memperlakukan perempuan pada umumnya. Jangan dibeda-bedain treatnya, jangan memanfaatkan dia dalam hal apapun. Kayak basically nggak ada aturan khusus gimana kalian pacaran sama trans. We just simply wanna be treated as a real woman. And if you can't do that, ya nggak usah. Sesimpel itu. Itu dia buat video kali ini. Semoga bisa memberikan insight baru buat kalian, dan semoga bisa menambah ilmu kalian soal trans atau dating with a trans woman. Komen di bawah kalau kalian punya ide-ide untuk video selanjutnya. And until I see you guys again next time, stay gorgeous!